Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita memulai cerita tentang Bilal bin Rabah, jangan lupa like dan subscribe video ini. Mari kita perdalam lagi kisah Bilal bin Rabah, seorang tokoh yang inspiratif dalam sejarah Islam, dengan lebih detail dan terperinci. Bilal bin Rabah, suara kebenaran yang membelah langit dan membebaskan jiwa. Kisah Bilal bin Rabah adalah epik tentang kebangkitan jiwa dari kegelapan perbudakan menuju puncak kemuliaan, sebuah narasi yang diukir dengan ketahanan iman, keberanian tak tergoyahkan, dan pembebasan yang hakiki. Lahir sekitar akhir abad ke-6 Masehi di Abisinia, sekarang Ethiopia, Bilal terlahir dalam belenggu perbudakan, sebuah takdir yang seolah-olah menggariskan hidupnya dalam penindasan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih agung bagi dirinya, mengubahnya dari seorang budak yang tersiksa menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai, dan yang lebih penting, menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Suara agungnya menjadi simbol kebebasan, persamaan, dan ketaatan. Masa kecil dalam cengkeraman perbudakan di Mekah. Bilal dibawa ke Mekah pada usia yang sangat muda, sebuah kota yang kala itu menjadi pusat perdagangan dan penyembahan berhala. Ia menjadi budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang paling kejam, angkuh, dan merupakan penentang keras ajaran Islam. Masyarakat Mekah pra-Islam didominasi oleh sistem kasta yang ketat, di mana budak diperlakukan layaknya barang, tanpa martabat dan hak asasi. Bilal, seperti ribuan budak lainnya, dipaksa melakukan pekerjaan berat, hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dan tak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Meskipun hidupnya penuh derita, ada sesuatu yang istimewa dalam diri Bilal. Ia dikenal memiliki hati yang teguh dan jiwa yang mulia. Ia adalah pribadi yang jujur, berintegritas, dan sabar, kualitas langka yang memancarkan cahaya dari balik kegelapan perbudakan. Kualitas-kualitas inilah yang kelak akan menjadi fondasi bagi keimanannya yang tak tergoyahkan. Pertemuan dengan cahaya Islam, sebuah revolusi dalam jiwa. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan risalah tauhid, menyerukan manusia untuk menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita itu menyebar seperti embusan angin gurun. Ajaran yang sederhana namun revolusioner, tentang persamaan di hadapan Tuhan, keadilan bagi semua, dan kasih sayang universal, menyentuh relung hati Bilal yang haus akan kebenaran. Ia telah menyaksikan ketidakadilan dan kekejaman dalam masyarakat Mekah, dan ajaran Islam menawarkan sebuah harapan, sebuah jalan keluar dari kegelapan. Tanpa keraguan sedikit pun, meskipun ia tahu konsekuensinya akan sangat berat dan membahayakan nyawanya, Bilal memutuskan untuk memeluk Islam. Ini adalah tindakan keberanian luar biasa. Ia sadar betul bahwa tuannya, Umayyah bin Khalaf, adalah musuh bebuyutan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Umayyah tidak akan pernah mentolerir seorang budaknya meninggalkan agama nenek moyangnya dan memeluk keyakinan baru yang ia benci. Namun, keimanan yang telah bersemi di hatinya jauh lebih kuat daripada rasa takut akan penyiksaan dan kematian. Ia memilih untuk mengikuti kebenaran, apapun risikonya. Ujian api, keteguhan yang mengguncang Mekah. Keputusan Bilal untuk memeluk Islam segera sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Kemarahan Umayyah meledak, tak terbendung. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang budak rendahan berani menentang kehendaknya dan meninggalkan agama yang telah dianut nenek moyangnya. Ia bertekad untuk menghancurkan keimanan Bilal dan memaksanya kembali pada penyembahan berhala. Maka dimulailah serangkaian penyiksaan yang paling kejam dan mengerikan yang pernah disaksikan Mekah. Setiap hari, di bawah terik matahari gurun yang membakar, Bilal diseret ke hamparan pasir panas. Ia telentang di atas pasir yang membara, dan sebuah batu besar nan berat diletakkan di atas dadanya, menghimpit napasnya hingga sulit bernafas. Umayyah akan memaksanya untuk mengucapkan Lat dan Uzza, nama-nama berhala utama Quraisy, berulang kali, dengan ancaman dan cambukan. Namun, Bilal menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Meski tubuhnya tersiksa parah, kulitnya melepuh, dan napasnya tersengal-sengal, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, sebuah bisikan yang lebih kuat dari badai. Ahad. Ahad. Satu. Kata itu adalah manifestasi keyakinannya yang tak tergoyahkan pada keesaan Allah, sebuah pernyataan tauhid yang menantang semua berhala dan tirani. Setiap siksaan hanya memperkuat tekadnya. Umayyah dan antek-anteknya mengejek, menghina, dan mengancamnya, tetapi Bilal tetap teguh. Ia tahu ia tidak sendiri, ia memiliki Allah di sisinya, dan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat lainnya tak henti-hentinya mendoakan keselamatannya. Kisah penyiksaan Bilal tersebar luas, menjadi pembicaraan di Mekah. Bagi kaum muslimin, ia adalah simbol ketahanan iman.
Bagi kaum musyrikin, ia adalah tantangan yang tak bisa mereka patahkan. Pembebasan, titik balik sejarah. Kabar tentang penyiksaan brutal yang dialami Bilal akhirnya sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan seorang saudagar kaya raya yang sangat dermawan. Hati Abu Bakar terenyuh oleh penderitaan Bilal. Ia segera pergi menemui Umayyah bin Khalaf. Dengan ketulusan dan kebijaksanaan, Abu Bakar menawarkan untuk membeli Bilal dengan harga yang sangat tinggi, jauh melebihi nilai seorang budak biasa. Umayyah, yang serakah dan buta akan kemuliaan, akhirnya setuju untuk menjual Bilal. Ia mengira telah mendapatkan keuntungan besar dari transaksi ini, dan bahkan mencibir kepada Abu Bakar, mengatakan bahwa ia akan menjual Bilal meskipun dengan harga yang hanya 1 uqiyah, satuan berat perak, saja. Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Demi Allah, seandainya kalian meminta untuk menukarnya dengan 100 uqiyah, aku akan tetap membelinya." Momen ini adalah titik balik yang monumental dalam hidup Bilal. Ia telah dibebaskan dari rantai perbudakan fisik, namun jiwanya telah lama bebas melalui kekuatan imannya. Abu Bakar membebaskan Bilal segera setelah pembeliannya, tanpa syarat apapun. Bilal kini menjadi manusia merdeka, dan ia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Islam. Muazin pertama, gema kebenaran yang membelah langit. Setelah bebas, Bilal menjadi salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW, seringkali mendampingi beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah, bermigrasi, ke Madinah dan membangun Masjid Nabawi, masjid pertama dalam sejarah Islam, muncul kebutuhan akan seseorang yang akan menyerukan azan, panggilan salat yang akan mengumpulkan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, memilih Bilal untuk menjadi muazin pertama. Pemilihan ini adalah sebuah revolusi sosial dan spiritual yang dahsyat. Pada masa itu, orang-orang dengan kulit gelap dan bekas budak seringkali dipandang rendah. Namun, Nabi Muhammad SAW menghancurkan sekat-sekat sosial ini dengan menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada keturunan, kekayaan, atau warna kulit, melainkan pada ketakwaan, kejujuran, dan kebaikan hatinya. Suara Bilal saat menyerukan azan sangatlah merdu, lantang, dan penuh kekuatan spiritual. Azannya menjadi identitas awal bagi komunitas Muslim, memanggil mereka untuk berkumpul dan beribadah. Dari menara masjid yang baru didirikan, suara Bilal menggema, membawa pesan persatuan, ketaatan, dan kebebasan jiwa. Setiap kali Bilal mengucapkan Allahu Akbar, seolah-olah ia mematahkan rantai-rantai penindasan yang tak terlihat. Pejuang Islam dan kesetiaan pasca wafatnya Nabi. Bilal bukan hanya seorang muazin. Ia adalah seorang pejuang yang gagah berani. Ia turut serta dalam berbagai pertempuran penting dalam sejarah Islam, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam Perang Badar, ia bahkan menyaksikan secara langsung kematian tuannya yang kejam, Umayyah bin Khalaf, sebuah ironi takdir yang menunjukkan keadilan ilahi. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan. Baginya, menyerukan azan tanpa kehadiran Nabi adalah hal yang sangat berat. Setiap kali ia mencapai bagian, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, air matanya akan mengalir deras dan suaranya tercekat oleh kesedihan yang mendalam. Ia hanya bisa menyerukan azan beberapa kali setelah wafatnya Nabi, salah satunya atas permintaan para cucu Nabi, Hasan dan Husain, di mana seluruh Madinah dibanjiri air mata kerinduan. Bilal kemudian memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan berhijrah ke Syam, wilayah yang meliputi Suriah, Palestina, dan Yordania saat ini, untuk berjihad di jalan Allah. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam pelayanan kepada Islam dan menyebarkan ajarannya di tanah yang baru. Wafat dan warisan abadi. Bilal bin Rabah wafat di Damaskus, Suriah, sekitar tahun 640 Masehi, 20 Hijriah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Makamnya di Damaskus menjadi tempat ziarah bagi umat muslim dari seluruh dunia, sebuah pengingat akan kehidupannya yang luar biasa. Warisan Bilal bin Rabah tak lekang oleh waktu dan sangatlah besar. Ia adalah simbol ketahanan iman yang tak tergoyahkan, keberanian dalam menghadapi penindasan, dan bukti nyata bahwa dalam Islam, tidak ada perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, atau status sosial. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati datang dari ketakwaan dan kebaikan hati, bukan dari asal-usul atau kekayaan duniawi. Suaranya sebagai muazin pertama terus menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh dunia hingga hari ini. Setiap kali azan dikumandangkan, kita teringat pada Bilal, seorang budak yang bangkit menjadi pahlawan, yang suaranya membelah langit, membawa pesan tauhid,
dan membebaskan jiwa dari segala belenggu. Bilal adalah bukti hidup bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk mencapai keagungan, asalkan ia memiliki keberanian untuk mengikuti jalan kebenaran dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan like agar bisa terus berkarya dan berbagi konten bermanfaat. Jika berkenan memberikan dukungan, bisa melalui Bank BRI. Nomor rekening 1.826.01.0055155052. AN Muhammad Rais Chandra. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.